membawa kita dari alam penyuluhan menuju alam kebenaran seperti sekarang ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk memaparkan berbagi ya ini tentang budaya positif. Jadi tujuan sesi berbagi modul 1.4 budaya positif ini yang pertama berbagi konsep budaya positif, yang kedua berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Jadi saya pertama sebelumnya teman-teman, karena kebetulan selain saya ini agak banyak sekali, ada yang sesi terakhir itu belum selesai, karena nanti saya akan tampilkan melalui modulnya saya dulu. Selanjutnya, ya ini coba teman-teman yang berada di sampingnya berkelompok 2 orang bisa bersama, bagi yang sendiri ya mungkin bisa berdekatan dengan temannya. Jadi di sini ada semacam games atau permainan. Coba buka. Nah, yang pertama, carilah carilah pasangan di samping Bapak Ibu dan memilih apakah Bapak Ibu sebagai A atau B. Ya, jadi silakan ya sampingnya Bapak Ibu memilih sebagai A atau B. Kemudian yang A sebagai A itu menghafalkan salah satu tangannya. Jadi coba Bapak Ibu. Ya, coba kita hafalkan tangan tak. Ya, pilih ya. Jadi menghafalkan salah satu tangannya itu si A. Kemudian membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Jadi kalau kita kepala terhadap kita si A, kita membayangkan bahwa ada yang berharga sekali dalam sini, dalam kepalan saya ini. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, jangan sampai dibuka. Nah, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Kemudian itu tadi untuk si A. Sekarang untuk si B, coba mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalangan tangan si A. Nah, coba tes. Gimana caranya supaya bisa terbuka? Nah, si B boleh membujuk, boleh bujuk itu boleh. Boleh menghardik itu kayak ini yang menghargai gimana. Kemudian bisa mengintimidasi, memarahi atau menggoda, menggelitik kalau bisa, bahkan menawari si A uang agar si A bersedia membuka kepala tangannya. Oke. Ya, coba kita tidak buka. Yang si A yang B si buka tangan si A. Oke. Ya, coba lakukan kegiatan ini. Coba buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Silakan bergantian. Ya. Apa kira-kira Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu simpulkan dalam kegiatan ini? Ya, ini masih games ya yang pertama. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, silakan ceritakan hasilnya. Apakah A atau B membuka kepala tangannya yang tadi ya secara bergantian? Kemudian kalau membuka mengapa? Apa alasan A atau B membuka kepala tangan Anda? Apa kira-kira? Terlalu kuat jadi tidak bisa dibuka. Ya. Oh iya, oke. Yang kedua, apakah A atau B menutup kepala tangannya? Artinya kamu membuka. Mengapa? Apa alasan A atau B tetap menutup kepala tangannya? Ya, mungkin mantannya dia tujuh prinsip tidak akan pernah membuka biarpun bagaimana godaan-godaan yang datang. Nah, yang ketiga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Ya, dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali ya? Kemudian atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Nah, masing-masing ya. Si A punya kendali juga, si B punya kendali. Itu dia. Ya, di sini perwakilan 1 sampai 2 Bapak Ibu guru untuk menyampaikan pendapatnya. Kira-kira siapa yang mau memberikan pendapatnya Bapak Ibu? Bisa kapan tadi? Saya tadi posisinya ada di Al-Ustaz. Saya topang tangan saya dengan keras, tapi terlalu kuat itu ibu tadi saya melepaskan sedikit. Tidak mampu membuat
saya mengepalkan tangan sekuat tenaga untuk supaya saya diintimidasi, dimarahi, dibujuk, digombal oleh sesekali dengan kata-kata ataupun dengan gerakan. Namun beliau hanya memberikan sebuah kode mata dan saya bisa mengubahnya. Bagi saya cenderung mengatakan bahwa dengan sebuah simbol kode mata yang diberikan oleh Ustaz Mustari, betapa tajamnya keduanya itu hanya dia bisa mengkode mata terhadap mulutnya itu bisa bergerak, ya, bisa mengeluarkan atau bisa membuka rahasia apa yang disembunyikan oleh seseorang. Itu pun karena persoalan sekarang ini, karena beliau ada sesuatu yang dia alami berupa penyakit yang tidak mampu jelaskan dengan kata-kata, ya. Makanya dia pilih D tertutup mulutnya, saya pilih A, karena saya terbuka saya berbicara dia menurut seperti itu ya. Jadi kode simbol. Ya semestinya kan intimidasi dengan kata-kata atau dengan gerakan untuk kita memaksa saya untuk membukanya. Namun karena beliau tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa bergerak, ya, jangan sampai bergerak terbuka jahitannya, dan jangan sampai berkata-kata juga terbuka jahitannya, maka dia memakai kode mata. Berarti kode mata adalah salah satu simbol juga, adalah itu body language namanya. Ya, itu kode mata saya tunjukkan kepada saya. Saya terasa terancam, dan saya membuka saya kira itu memulai penjelasan saya dari mudah-mudahan saya bisa tangkap apa yang dijelaskan. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih atas masukannya dan hasil dari praktiknya tadi. Jadi di sini ada berbagai cara Bapak Ibu kan. Nah, tadi di sini dia bilang bisa membujuk, menarget, intimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Ya mungkin itu masuk menggoda ya. Itu adalah mata ya. Baik, terima kasih atas kajian yang sudah tadi. Kemudian saya lanjut lagi Bapak Ibu. Oke, di sini selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan sebagai choice theory atau teori pilihan. Jadi meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi Bapak Ibu tadi itu waktu Bapak Ibu bermain games itu, di situ ada kontrol sebenarnya. Tapi ya kembali ke Bapak Ibu mau membuka atau tidak. Ya ini dia Bapak Ibu. Jadi yang menghasik, membujuk itu dia mengontrol ceritanya. Tapi kembali ke Bapak Ibu mau tidak. Bapak Ibu pilih membuka atau tidak. Sebagai teori pilihan. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Kemudian di sini ada 5 ilusi ya, ada 5 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Ya, jadi hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi begitu dia Bapak Ibu. Jadi bisa dibaca kembali. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku, kalau guru yakin saya bisa dikontrol. Tapi hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kayak murid itu, oke, kontrol mah, gitu ya. Tapi ada sebenarnya di dalam hatinya itu dia tidak mau dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai. Jadi biarpun kita disukai, jadi kalau kita tetap memilih, artinya mengizinkan diri kita untuk dikontrol, maka kita pasti akan mengikutinya. Kemudian ini ilusi ya Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, ya, dan mencoba untuk menolak rujukan kita atau
atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Gitu Bapak. Jadi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, misalnya kita buat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima. Ya, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini Bapak Ibu ada 4 ilusi yang ilusi. Kalau ilusi itu apa? Semacam bayangan ya. Ya, ini artinya dia tidak nyata. Mungkin dalam benak kita kalau kita melakukan 4 ini nyata, tapi dia itu sebenarnya dalam jangka pendek. Ternyata ada penolakan dalam dirinya. Nah, karena di situ ada tadi kontrol dan teori pilihan. Mari berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi yang sebelumnya kita ada stimulus pasti ada respon. Mari kita berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Oke, ini perbedaannya Bapak Ibu, stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi di sini yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Itu dalam stimulus respon. Kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi masing-masing guru dan murid pasti memiliki berbeda kebutuhannya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu kalau stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang kalau kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk kemudian gagal, kita biasanya memaksa. Nah, kalau kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ya seharusnya kita berkolaborasi. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu kalau stimulus respon. Kalau dari kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kita menang kalah. Jadi di sini menang-menang. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini, jadi kedepannya nanti kita akan memasuki kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu ada namanya P5, profil pelajar Pancasila. 5 ini. Ya, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para Dia, pendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu berimannya. Kemudian ya, dalam budaya positif, jadi standar pendidikan nasional atau SPN menyebutkan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pola yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, di sini ada 2 Bapak Ibu. Jadi dalam budaya positif pasti akan diturunkan juga disiplin
kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Kemudian diturunkan menjadi disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar profesi jurusan yang dijalankan. Kemudian yang selanjutnya, disiplin. Di sini ada tadi kata disiplin yang disiplin positif. Kita masuk ke disiplin dulu. Disiplin menurut pakar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, kita garis bawah ini ya Bapak Ibu, motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau tidak ada dari dalam diri sendiri kita ingin berubah, ya orang lain yang berubah. Jadi sama juga kalau orang lain kita pengaruhi, yang tadi stimulus respon, kalau memang tidak ada dari dalam dirinya sendiri, pasti tidak akan berubah. Yang tadinya dia pasti akan merasa terpaksa. Oke, jadi di sini ada Diane Gosen juga mengartikan disiplin diri, juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada sedikit catatan Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik dari dalam, ekstrinsik dari luar. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya metode teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini Diane Gosen dalam bukunya Resiko Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya ini motivasi perilaku ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu dia. Itu motivasi eksternal ya. Jadi kalau misalnya ada orang kayak gak nyaman kali atau dihukumkan nanti, saya lakukan begini. Nah, berarti itu masih motivasi eksternal dari luar. Jadi dia melakukan karena takut akan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu juga masih motivasi eksternal. Jadi kadang kita melakukan sesuatu ada yang dapat. Ya, masih saya juga. Oke, yang ketiga, ini yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dia, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi eksternal juga, tapi tujuannya disiplin positif. Kemudian selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, ya ini motivasi yang ketiga tadi ya Bapak Ibu, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Ya. Sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yakni ada namanya. Yang pertama, didukung oleh penghargaan, konsep hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, penerapan keyakinan kelas. Yang kelima, teori kontrol. 5 teori kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya. Ya, yang kelima, 5 teori kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada saya kirimkan Bapak Ibu yang Google Drive. Jadi ini masih akan nanti. Oke. Nah, selanjutnya, yang pertama yang akan saya bahas itu didukung oleh penghargaan. Ya. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mereka mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi ketika berjanji tadi
mereka tidak dapat melakukannya. Nah, dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita berjanji kepada anak, kalau misalnya apa begitu, kalian dapat begini. Sebenarnya kita berasumsi pada diri kita bahwa bisa melakukan kayak. Kalau misalnya saya kasih kau imbalan, tidak bisa melakukan. Kalau sebenarnya dia tidak bisa melakukan. Tapi kalau kamu dapat imbalan, jadi lakukan. Sama juga dengan yang misalnya antara bos dengan karyawan, atau misalnya dengan anak kita di rumah. Ya, bagi yang sudah punya anak, saya bisa bekerja dikasih peran begini. Nah, supaya ya itu dia. Jadi sebenarnya kita menganggap bahwa tidak bisa kerja. Tapi ya kalau kamu juga kasih supaya selesai juga urus pekerjaan. Ya ini menurut Al-Fikon. Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini akibatnya Bapak Ibu. Ini pekerjaannya. Jadi termasuk juga pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini efeknya akan ketergantungan. Ya, kalau kita dihukum oleh penghargaan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, jadi efeknya itu tidak melihat jawaban benar asal dapat imbalan. Jadi kalau misalnya kita memberi tugas mungkin, ya pokoknya yang penting ini. Ya, mau benar atau salah ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan menghukum. Jadi yang menghukum apa? Menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi yang tidak menyelesaikan sesuatu itu pasti akan dihukum. Ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi menimbulkan sifat iri bagi yang lain. Kemudian penghargaan juga tidak efektif, kecewa, putus asa dan tidak berusaha lagi. Kemudian bentuk program kebajikan, ini apresiasi ya. Ya, itu tadi kalau kita kasih penghargaan. Nah, di sini bagaimana kalau kita kasih dia apresiasi? Ya, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kita berikan dukungan secara khusus, berikan pengakuan secara pribadi, berikan pengakuan kepada semua murid ini bergantian, berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi tadi kalau kita beri dia penghargaan, Bapak Ibu mungkin kurang efektif, tapi kita beri dia pengakuan. Misalnya ada anak, Ustaz saya selesai mak, bagus, mantap. Pertahankan gitu, besok kalau saya kasih kau lagi, kalau perlu lebih cepat lagi. Begitu dia Bapak Ibu, jadi pengakuan. Ya, beda pengakuan, beda penghargaan. Penghargaan mungkin ada dalam barang yang kita kasihkan atau bagaimana. Ya, di sini pengakuan. Kemudian lanjut konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini perbedaannya Bapak Ibu. Tadi poin kedua, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini apa itu hukuman? Hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Mengingat sebuah hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan di depan umum. Jadi sifatnya ini hukuman selalu ada yang dilihat. Kita beri dia hukuman, kita beri dia semacam pengarahan. Dan hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian ada namanya konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, jadi beda sedikit hukuman yang mau. Kalau hukuman dikasih tiba-tiba langsung, cepat langsung. Ya. Kalau prinsip ada sebelumnya sudah kita bicarakan sama murid, dan sudah kita atur memang. Kalau misalnya begini, apa konsekuensinya? Ya menyapu sebentar, menyapu. Kalau dia melanggar ya dia menyapu. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, jadi dia memonitor. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke Bapak Ibu. Nah ini dia perbedaannya Bapak Ibu. Ya itu hukuman dia masuk identitas gagal, kemudian konsekuensi restitusi dia masuk disiplin.
dan identitas sukses. Jadi sesuatu hukuman itu ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukumannya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ya nanti sebentar Bapak Ibu, kalau memang sebentar di akhir berbagi positif ini saya mungkin kurang jelas, jadi silakan Bapak Ibu baca nanti itu ya, saya kasih di Google Drive. Sebenarnya saya juga. Oke. Ya tapi ya mari sama-sama ya Bapak Ibu kita artinya kita terapkan di kelas kita ya nggak apa-apa langsung kita tahu sedikit ya kalau ada anak tersebut. Kemudian saya lanjut lagi, hukuman itu dampaknya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian dalam restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, korbannya mendapatkan keadilan. Kalau ada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi tidak boleh. Kalau dalam hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Dalam konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau dalam restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Dalam hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Kalau dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu dalam hukumannya. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, jadi hanya sebatas di sekolah saja. Ya, kehidupan nyata, bebas dari anak-anak. Kemudian yang kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus ini titik-titik. Apa peraturannya? Itu kalau konsekuensi ya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu dia. Kalau dalam konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita semacam membujuk itu anak-anak. Kita beri dia kesadaran. Kau sudah lakukan ini. Apa yang kamu yakini? Artinya apa nilai-nilai yang kau dapatkan kalau kau lakukan begini? Ada tidak nilai? Kemudian kalau dalam hukuman, murid anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Oke. Ini dalam sisi negatif, netral dan positifnya. Kalau hukuman itu negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, itu awas kamu. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positifnya, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Oke, kalau dalam mode paksaan hukuman mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk, kemudian murid anak belajar. Kemudian dalam stimulus respon mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid anak belajar terus. Kemudian cara kontrol mendorong disiplin positif dan konsep diri kuat. Oke, ini selanjutnya yang terakhir. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian hukum biasanya dibuat oleh guru. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan meredakan. Kalau dalam konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang diri, time out, penahanan. Kemudian sudah diketahui atau masuk akal. Kemudian ini dibuat oleh guru dan murid dan anak. Kemudian yang selanjutnya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau dalam restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersama untuk memperbaiki diri. Yang kedua berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ini yang dibuat oleh murid. Kemudian menguatkan guru, menyebutkan keinginan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid dan anak. Jadi di sini Bapak Ibu saya tanda ya, kalau restitusi itu dibuat oleh murid, kita yakinkan dulu dia. Kemudian kalau dia melakukan kesalahan, kita tanya dia, apa yang sudah kau yakini? Begini Pak, saya begini. Kemarin kan sudah kau bilang. Jadi dia kayak merasa dalam dirinya sendiri, dia tidak bagaimana ya. Jadi ada motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri murid. Ya, coba lihat Bapak Ibu.
kita bermain games dulu ya Bapak Ibu. Ya, ini di sini ada hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini ada beberapa tindakan guru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 tindakan di sini, tindakan oleh guru. Nah, Bapak Ibu sisa memasukkan di sini apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi. Ya, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Langsung saja, langsung kita lihat jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, jadi semua hukumannya. Sebentar kita lihat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Tertinggal pelajaran selama 10 menit Bapak Ibu ada sambungannya. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran teknik. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Mematahkan pensil temannya. Kita lihat dari Bapak Ibu apa jawabannya. Nah ini dia. Ini Bapak jawabannya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, membersihkan coretan itu konsekuensi, push up itu hukuman, menggantikan kertas konsekuensi, berjemur di lapangan hukuman, murid diminta bertanya kan itu hukuman Bapak Ibu. Ya, berdiri di depan kelas dari hukuman, membersihkan tumpahan air konsekuensi, kehilangan 10 menit konsekuensi, duduk di bangku konsekuensi, terlambat hadir juga konsekuensi, lari mengelilingi lapangan 2 kali terlambat 10 menit itu konsekuensi kan penyok Bapak Ibu. Cuma penyok kan lari memang ya. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil itu hukuman. Karena kan pensil ini dimatahkan, sampai bersihkan WC. Oke, tadi. Oke, di sini penerapan keyakinan kelas. Ya, pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa jawaban? Kenapa kita perlu membuat keyakinan? Ini di awal ya Bapak Ibu, jadi pada saat nanti tahun ajaran baru lagi ya bagi Bapak Ibu yang mungkin yang sudah bertemu di kelas 1-nya, di kelas 2-nya, ya Bapak Ibu bisa mencoba membuat keyakinan. Gak apa-apa 1-2 keyakinan saya dulu, yang penting anak-anak itu bisa, kalau dia misalnya melanggar, bagaimana dia bisa semacam ada motivasi dari dalam diri itu bahwa ya saya melakukan ini karena apa. Jadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Yang tahu apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Ya, betul. Jadi keyakinan itu artinya dia muncul ya, dan itu sudah pasti. Kalau peraturan itu ya kita masih bisa obrol begitu. Bisa. Oke, terima kasih Ustaz Tari. Ya, selanjutnya. Ya, di sini ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, di sini ya jawabannya kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Ya, peraturannya kalau kita menggunakan helm saat berkendara motor, ya, keselamatan. Ya, mungkin sweeping juga, bilang. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, di sini mungkin jawaban
kesehatan. Ya dulu itu waktu masih dalam COVID ya, dan keselamatan. Nah di sini. Kemudian di sini konsep keyakinan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi nilai-nilai tadi keselamatan, kesehatan itu adalah suatu keyakinan kita, karena itu yang pertama muncul dari dalam diri kita. Kenapa mau pakai helm? Ya mau kasih selamat. Kasih tahu tiba-tiba terjadi apa? Bisa kasih selamat. Ya, namanya kalau ada kan. Kemudian kenapa mau pakai masker? Ya itu juga karena kesehatan. Jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi universal ini semua manusia pasti pintarannya begitu, artinya sudah diyakini memang ya universal ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran dan pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, prinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Kita pasti sebagai umat Islam pasti ini sudah ya, ini sudah memang fitrahnya kita dilahirkan. Ya, kemudian di sini ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang 7. Kira-kira nilai-nilai apa nih Bapak Ibu kalau kembalikan barang ke tempatnya? Dari atas sini, dari keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan. Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Ya, Anda bilang tanggung jawab, bagus. Tanggung jawab nilai masuk. Apa lagi? Kembalikan barang ke tempatnya. Biasa ibu kita atau guru kita atau saya istri kita, kembalikan ini juga kembalikan. Ya, tanggung jawab ya. Apalagi Bapak Ibu bisa masuk di situ. Ya, kejujuran bagus. Ya, kejujuran. Kemudian apa lagi? Mandiri bisa. Ya, mandiri juga bisa. Ya, karena ada rasanya dari diri sendiri. Disiplin. Ya, di sini ya dia masuk dalam apa ya? Dan masih banyak lagi. Ya, disiplin bisa masuk. Kalau yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Apa itu Bapak Ibu? Nilai apa? Berprinsip. Oke, bisa berprinsip. Keamanan bisa juga ya, betul. Keamanan. Ya, keselamatan juga ya. Keamanan bisa banyak lagi ya. Yang terakhir, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Saya kayaknya ya. Ya, ini semua yang kayak tapi nggak bisa. Sister schoolnya saat ini ya. Sister schoolnya bisa kami ini. Ya, ini sebagai motivasi aja Bapak Ibu. Saya juga pribadi ya misalnya 15 menit sebelum. Ya, oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Terima kasih masukannya tadi. Ini selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas lain? Pertanyaan tadi ya. Karena lebih menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam seorang siswa dengan kembali ke nilai-nilai keyakinan sehingga akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi mengapa keyakinan kita buat di awal pembelajaran, maksudnya di awal pertemuan ya Bapak Ibu. Biasanya kalau kita buat keyakinan di pertengahan bisa juga, tapi kadang namanya siswa sudah terbiasa dengan apa-apa yang sebelumnya kita lakukan. Jadi dia kayak kadang nggak lagi. Jadi kalau di awal memang kita skakmat dia, kita artinya dia bisa meyakini nilai-nilai yang universal ya, yang tadi itu, dia pasti kita bisa mudah dibanding peraturan. Kalau peraturan dia lebih berhubungan sebenarnya dan konsekuensi. Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Jadi ini bisa dalam bentuk kelas, bisa juga dalam bentuk sekolah. Jadi yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya abstraknya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya karena pastinya di dalam keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, artinya kalau keyakinan kan positif semua. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua orang kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Kemudian
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keinginan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Jadi misalnya di pertemuan pertama Bapak Ibu bisa kita berikan dulu nilai-nilai yang ada di sini ya, nilai keyakinan. Yang mana kira-kira kita tanya anak, yang mana kira-kira yang kamu ada di dalam dirimu ini. Ada yang dapat saya biasa Pak bertanggung jawab di rumah, kita mau bertanggung jawab ambil. Dia tempel di kelas. Saya mau yang ini, saya mau ini, nanti akan terkumpul keyakinan kelas. Ya, dan ini sifatnya kita berembuk dengan murid, bukan hanya kita yang membuat. Jadi saya punya keyakinan harus semua patuhi. Ada yang mungkin tidak terlalu angket ya. Bagaimana kalau kita berkolaborasi antara murid dan guru buat suatu keyakinan. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ada mungkin misalnya sudah dalam tengah semester, bisa diadakan lagi kita coba kumpulkan lagi keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Bagaimana? Apakah masih mau ini atau ada penambahan, ada pengurangan? Iya. Ya, ini yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, bertahan hidup. Ya, di sini ya, kita harus survival. Ya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini manusia di sini generalnya Bapak Ibu, mau siswa kita, mau orang tuanya, mau orang di rumah, anak kita, dia pasti akan ada 5 kebutuhan dasar ini. Ya, kasih sayang dan rasa diterima, loh yang bilang begini. Kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan, dan penguasaan Allah. Ya, ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi yang pertama itu pasti bertahan hidup. Kemudian selanjutnya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kembali kalian ada kebutuhan dasarnya waktu dulu apa dong, sama atau tidak terlalu jalan sama orang tuanya, atau mungkin orang tuanya lagi problem gitu. Ya biasanya contoh gitu. Sementara sekolah saja yang satu itu, anak-anak yang sering masuk DK itu, anak-anak yang problem memang. Anak-anak yang orang tuanya ada di sini satu dan tidak. Takut. Ya, karena kan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar. Oke, pentingnya memahami kebutuhan dasar murid. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah atau di rumah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di kelas ada anak-anak yang lebih dominan mengatur temannya, biasanya dia tidak mau dipenuhi pada kebutuhan dasarnya. Ya, mungkin dia cari perhatian begitu. Jadi dia temannya ini dia kontrol. Saya kita mungkin dia bisa kontrol. Atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, jadi bisa saja dia mengatur atau bahkan dia bisa sakit langsung dia dulu. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Nah, jadi pada kita sebagai guru bagaimana kita anak-anak yang aktif ini kita libatkan dia. Nah, cara menemukan solusi. Yang pertama mengajak anak-anak untuk berdialog secara reflektif tentang kesalahannya melalui pendekatan disiplin positif, yakni menumbuhkan motivasi intrinsik berupa nilai-nilai kebajikan sebagai landasan dalam bertindak. Kemudian kedua, melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Yang ketiga, membangun hubungan untuk bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Yang keempat, membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Berdiferensiasi Bapak Ibu ya, kita tahu kalau dalam kelas ada anak yang suka mendengar, ada anak suka nonton film, ada anak suka yang lari-lari. Nah, artinya sebentar pasti sini dulu, teman-teman.
Itu ya beda-beda ya, ada auditori, visual sama kinestetik. Kinestetik itu yang banyak geraknya. Di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu harus kasih begitu. Nanti nih penerapannya kalau misalnya kita sudah terapin. Jadi sebelum pembelajaran kita buat dulu tes. Yang mana anak yang mau kita golongkan dia, auditori, visual, berdifferensiasi, itu yang ribetnya Bapak Ibu kalau dalam kurikulum Merdeka. Ya. Ujiannya pun nanti dibedakan juga. Ada ujian auditori, ada ujian visual, ada kinestetik, begitu. Bisa disamakan. Saya tidak tahu kinestetik ini. Kalau misalnya bahasa Inggris mungkin sambil lari sambil menyebutkan perasaan. Ya. Matematika mungkin bagaimana mungkin sambil lari sambil hitung apa itu. Ya betul. Ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya Ibu Ambar. Ibu Ambar dulu wali kelas 2A di SD Pelitahan, ya di SD MIM ya, di SD MIM sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, ya namanya Doni misalnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni biasa kalau dalam jam makan siang dia selalu ya dia lagi teman tak boleh. Nah, pasti di kelas juga kalau istirahat mungkin ada beberapa ya. Tapi kalau di sini biasanya ada kelas yang dia suruh belikan dulu itu sana. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, kita lihat Bapak Ibu. Ya, di sini identifikasi kebutuhan ya. Yang pertama, karena dia lapar. Ya ini jawaban ini berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi kita sudah bahas. Apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup. Apa? Sayang, kekuasaan ya, senangan apa lagi? Iya tadi. Ya, kita jawab ya. Pertama karena ia lapar. Nah, lapar di sini masuk bertahan hidup. Ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi dia mencari perhatian. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin pulang ke rumahnya, kamu ingin kalian makanan teman, interaksi ya sama teman. Yang ketiga karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Jadi dia menguasai semua di kelas. Yang keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan terakhir karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman daripada menikmati orang kita dari mana-mana. Yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Sekarang Bapak Ibu ya SD, bayangkan SD sudah begini, dia nikmati temannya merasa kesal, apalagi dia sudah dewasa sekali. Biasanya SMP orang begini. Jadi restitusi 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi seorang menjadi ya posisi kontrol. Jadi yang pertama 5 posisi kontrol dia negosiasi dalam bukunya restitusi yang tadi, restitusi sipil mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas-kelas mereka selama ini. Apa yang telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan atau menghadirkan murid? Bagaimana dan kenapa? Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ya, kita dalam kelas kan biasa Bapak Ibu kita yang sebagai kontrolnya dalam kelas. Nah, yang pertama di sini ada penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan kelima manajer. Jadi kita bisa jadi teman juga Bapak Ibu dalam kelas. Ya beda-beda. Ada guru ada guru yang banyak sekali rangkul murid, banyak sekali murid dekati. Ada mungkin juga guru yang banyak lari muridnya bagaimana dan sebagainya. Saya juga termasuk Bapak Ibu dalam kelas. Kalau di saya utamanya
SMA 13 itu ya saya sabar-sabar dulu, kalau mau meledak. Kalau meledak itu dia bisa semua. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada manajer. Ya, manajer itu mengatur ya. Ya, di sini kita masuk dulu ke penghukum. Seorang penghukum ya bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, itu dia. Contohnya, misalnya, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi kalau misalnya kita heningkan dulu lama-lama, kita tunggu dulu anak-anak. Ya, oke, dari berikut. Nah, itu ya. Jadi ya, biasanya guru begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan merasa ini. Kemudian yang ketiga ada teman. Jadi posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi biasanya ini berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, biasanya begini ya. Hal negatif dan positif adalah biasanya saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ya biasanya kalau dalam kelas bapak ibu, kalau misalnya kita dekat dengan murid, kadang juga kalau kita kayak apa ya, dia kayak nanggap sebagai teman begitu ya, kayak guru ya, kalau dia terlalu baik sekali kan. Ya ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ya biasanya dia bilang peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa, dia memantau. Kemudian yang terakhir ada manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan dirinya. Ya, ini kalau seorang manajer kan kalau ini kan dia bisa memiliki keterampilan di posisi teman atau maupun pemantau. Jadi dia dalam manajer pasti bisa menjadi teman, bisa juga jadi pemantau. Jadi dia bisa mengontrol, dia bisa mengontrol muridnya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang kelima. Nah, di sini biasanya guru begini, apa yang kita yakini? Ya, balik keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi seperti manajer. Contoh ya, kita ada penghukum dengan ada, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Misalnya penghukum terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Ini murid yang terlambat ya, selalu akan terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kembali ke Anda yang penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Benar-benar kecewa. Kemudian kalau teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, kalau pemantau di sini, Adi tahu kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlalu menit, kamu terlalu masih begitu ya? Jadi seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, yang ada yang paling terakhir lagi sebenarnya saya sampaikan. Nah, di sini ada tiga langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah di sini. Kalau dalam teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, kita semua memiliki motivasi tenang. Begini ya Bapak Ibu. Perhatikan dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke. Ini namanya segitiga restitusi. Oke, ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu bagaimana misalnya ada anak-anak yang melanggar. Jadi sebenarnya di sini bagaimana kita peran kita. Nah, di sini. Yang pertama ada namanya validasi tindakan yang salah.
Jadi validasi tindakan yang salah di sini. Jadi kita anu itu anak-anak, kita setuju dulu dengan kelakuan salahnya. Misalnya dia terlambat, ih ada apa dia terlambat bukan. Tapi lama-lama dia kayak merasa udah enak, betul. Nah itu udah enak itu muncul dari dalam. Nah, kita langsung dikasih nih menanyakan keyakinan. Sini kemarin sudah meyakini itu. Jadi pertama itu, kenapa terlambat? Oh iya, apa sih terlambat? Tapi kemarin sih kan sudah yakin kayak gitu. Jadi dia kayak dia kayak gitu. Ada terbetik dalam hatinya. Oh iya Pak, betul. Nah, jadi di sini ada pertanyaan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini intonasi suara kita juga tidak kayak menghukum begitu. Jadi kita semacam partner begitu. Semacam partner. Kemudian di sini kita menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Banyak kakak kelasmu yang sebelumnya melakukan ini. Tapi kira-kira bisa atau tidak begini untuk besok tidak terlambat lagi. Jadi kita masuk ke ini ke hatinya. Oke, di sini Bapak Ibu ada beberapa tampilan materi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya sudah berikan ke Google Drive. Ya, ini materi terakhir. Ya, di sini ada juga banyak Bapak Ibu contoh-contoh di kelas yang terjadi. Nah, misalnya ada anak begini yang terjadi, apa solusinya? Ada ini, apa solusinya? Gitu. Contoh misalnya ada terlambat, kemudian ada memakai sepatu yang bukan misalnya warna hitam. Nah, kemudian guru ini mengambil sepatu itu, dia tidak kasih ke murid selama 1 hari. Nanti pulang nih baru artinya. Dan pulang pun pertanyaannya kaki dari murid pada kasihnya muridnya. Jadi mungkin kalau resolusinya begitu, ya kita nasihati dulu. Kalau besok masih melanggar, ya kita nasihati kembali lagi. Intinya nasihati terus sampai hari itu berubah. Artinya kan tugas kita hanya menasihati saja. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ya mungkin teman-teman mungkin ada mau bertanya satu saja mungkin. Ya, supaya kita pergi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, ini tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Amir tadi. Dan yang mana yang disampaikan tadi itu adalah merupakan beberapa prosedur untuk menjadikan santri dan siswa kita menjadi seorang yang baik ke depannya. Dan ada beberapa tadi yang menarik yang disampaikan. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai yang harus kalian pegang. Harus kalian pegang dan selalu diterapkan di kelas, di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Oke. Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Yang keempat? Kreatif. Kelima? Yang keenam? Mandiri. Oke. Ini bukan bukan nama warung di campur. Ada namanya warung mandiri, bukan ya? Jadi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berhala pula. Ini poin 1, nilai pertama yang harus wajib semua wajib kalian pegang, mau agama apapun ini beriman. Nah pasti kita semua punya Tuhan toh. Yang kedua berkebinekaan global. Apa maksudnya berkebinekaan global? Artinya kalian walaupun biar ke luar negeri nanti misalnya ya, kalian sukses misalnya ke luar negeri kemanapun, jangan sampai melupakan budaya Indonesia. Nah, biarpun kalian misalnya ke Jerman, misalnya 50 tahun mau di sana misalnya ya, 50 tahun. Jangan lupa budaya Indonesia, jangan kalian masukkan kayak misalnya budaya barat yang melencengnya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, kalian harus tetap berpegang pada ya betul. Apa namanya? Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Yang ketiga apa? Bergotong royong. Apa maksudnya bergotong royong? Betul. Kalau kalian misalnya punya teman
kesusahan atau bagaimana, ya bantulah. Kalau perlu tanya dulu, jangan langsung dibantu juga. Siapa tahu temanmu bisa dikasih selesai sendiri dulu toh. Nah, kecuali kalau urusan kami dan bisa nih, misalnya buntu misalnya tidak bisa minta selesaikan, nah, bantulah. Tapi bantunya juga jangan semuanya kalian ini, artinya tetap kerjasama. Jangan bilang temanmu misalnya dari Jessico yang mau dibantu, baru kau yang kasih selesai sendiri tidak. Ya. Yang keempat, kreatif. Apa maksudnya? Ya, kalian harus kreatif. Misalnya contoh ya, kalau kalian misalnya melihat bukunya temannya, ya usahakan ubah-ubah sedikit. Jangan kau tulis semua itu. Nah, itu termasuk kreatif juga. Kalau kalian ada namanya istilahnya ATM. ATM itu bukan ATM yang mengenal ya, pinggir jalan. Apa? Kalau menulis bagus, bukan ya? ATM namanya itu amati, tulis. Kemudian ada namanya bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Berpikir ya. Artinya kalau kalian misalnya ada mata pelajaran apa begitu, usahakan kau pikir dulu, jangan kau langsung cari jawabannya. Jawabanmu sendiri dulu. Apa nih bagus? Susun kau katakan di kepalamu. Oh, ini pengertiannya menurut kamu. Nah, itu termasuk bernalar kritis. Jangan kau langsung cepat cari di Google. Pikir dulu, tidak apa-apa salah. Jadi di kelas memang itu kalian memang harus salah. Artinya salahnya ya, tidak apa-apa, harus didulukan. Ya belajar ya, betul. Itu namanya belajar. Pasti salah dulu. Yang keenam, mandiri. Ya, ini mandiri ya, mandi sendiri ya. Dengan bergotong royong ini sedikit berbeda ya. Kalau mandiri bagaimana kalian? Artinya mulai dari diri sendiri. Kalau misalnya ada tugas sadari, oh ada tugas kepala harus diselesaikan, nah, itu dia mandiri. Nah, misalnya kalau memang butuh lagi ya, tidak apa-apa kalian masih kreatif. Ya oke, perhatikan saya ulang ya. Jadi dalam di sini kan profil pelajar pasti ada 5 nilai, ada 6 nilai. Tulis 3 dulu, 3 nilai yang kira-kira ada pada kalian. Kalian balik misalnya, kalian balik. Ada yang belum dapat? Kira-kira yang mana kalian sekali di sini, kalian banget tulis juga 3. Enggak, tulis juga. Saya contoh ya, saya suka bergotong royong, saya suka kreatif, saya suka mandiri. 3 ya, 3 saja, 3. Ayo silakan ditulis 3 yang jangan tulis juga aja banyak. Awas jatuh ya. Ya. Oke, yang sudah duduk. Ya, yang sudah duduk. Wih, yang gue dia. Di bawah. Oke. Oh, sini kecil lagi nih. Banyak perempuan. Yang ke situ. Lihat garisnya. Oh, perempuan juga. Iya, jadi. Oke, sudah, silakan duduk dulu. Iya, silakan duduk dulu ke tempatnya. Sama perempuan enggak apa-apa karena kita tahu bagaimana gaji. Ya, salah satu yang Oke, contoh ya. Ini belum ada pilih. Belum ini. Apa yang mau pilih? Dari 3 dapat ke 1. Apa pilih?
garis itu baru dari 3 ini apa yang kau pilih? Kalau kau sekali. Raya juga belum. Dapat ini. Saya wakil saya ini. Yang pertama coba Arfan. Arfan di sini. Pertama dia pilih beriman, kreatif sama mandiri. Ternyata yang paling saya dari 3 itu yang kau pilih, jangan yang lain di luar dari itu. Ya dia pilih bernalar kritis. Nah, Arfan itu orang yang paling bernalar kritis, istilahnya ya. Kemudian misalnya Fikri itu bergotong royong, mandiri, kreatif. Yang paling di dirinya Fikri itu mandiri, dia sih mandiri. Jadi orangnya ini Fikri dia mandiri anaknya. Ini kali yang hati-hati ya. Bisa saya baca semua, tapi tak apa-apa, simpan dari sini. Kemudian yang kedua, saya pilih misalnya ini, Sevanya. Sevanya di sini saya suka bergotong royong, saya sangat mandiri, saya sangat kreatif. Tapi Sevanya yang paling di dirinya itu saya suka bergotong royong. Nah, berarti Sevanya suka membantu temannya. Mantap. Kemudian yang kedua ini apa namanya? Misalnya di Siti Azza. Siti Azza itu dia pilih mandiri, bernalar kritis, mandiri 2 kali. Ini yang lain. Tapi yang paling di dirinya Azza itu mandiri orangnya. Oke.